Ratusan kendaraan roda 4 dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor yang berplat ganjil diarahkan untuk putar balik pada Kamis pagi. Rekayasa lalu lintas ini diberlakukan guna menghindari terjadinya penumpukan kendaraan menuju kawasan wisata Puncak. Petugas gabungan dari Disub dan Satlantas Polres Bogor disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan di kawasan Puncak selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Ratusan kendaraan roda 4 berplat nomor ganjil diarahkan untuk putar balik oleh petugas, sementara plat genap diperbolehkan untuk melintas. Pemberlakuan ganjil genap ini diberlakukan sejak pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Pemberlakuan ganjil genap akan terus dilakukan secara situasional hingga malam pergantian tahun baru nanti. Pemirsa, masa libur Nataru 2024-2025 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta padat oleh calon penumpang pada Kamis pagi. Sekitar 26.000 tiket terjual untuk keberangkatan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Mayoritas destinasi favorit masyarakat yakni Kota Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, dan Malang. Sejauh ini Stasiun Senen sudah memberangkatkan sebanyak 326.000 penumpang untuk masa angkut Nataru 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Meskipun terpantau lancar, Jasa Marga ini tetap memberlakukan sistem kontraflow yang mulai diterapkan pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang hari ini. Selain itu, kemacetan terlihat di kawasan Simpang Gadok ke arah Puncak. Meski rekayasa lalu lintas sistem one way atau satu arah diberlakukan sejak pagi, rekayasa lalu lintas diberlakukan hingga siang hari secara situasional. Mengingat animo masyarakat untuk berlibur semakin tinggi pasca hari Natal dan menuju Tahun Baru. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini arus lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Stasiun Senen serta Jen Cahyani di Simpang Gadok Bogor. Selamat siang rekan-rekan, tapi saya akan menyapa Syahreza dulu di Stasiun Senen. Baik, selamat siang Syahreza, ini bagaimana suasana terkini di Stasiun Pasar Senen? Apakah siang hari ini semakin ramai nih dengan calon penumpang? Ya, Arisa dan juga pemirsa, jika berbicara soal keramaian, memang sejak tadi pagi Stasiun Pasar Senen lagi-lagi masih padat oleh para calon penumpang pada hari ini, di mana informasi yang kami terima sudah ada sekitar 26.000 orang yang akan diberangkatkan pada hari ini di Stasiun Pasar Senen untuk masa Natal dan Tahun Baru 2024 hingga 2025, di mana jika bisa dijabarkan, Arista, kepadatan terlihat di sisi area ruang tunggu, di mana di beberapa momen kami melihat tidak menyisakan satu kursi bagi para penumpang lainnya, sehingga ini menyebabkan para penumpang harus duduk di area teras ataupun di lantai ruang tunggu di Stasiun Pasar Senen. Sementara kepadatan lainnya juga terlihat di area cetak tiket, di mana kami melihat tadi ada antrian yang begitu mengular bagi para penumpang untuk mencetak tiket mereka sesuai tujuan ataupun destinasi mereka, di mana informasi yang kami terima bahwasannya destinasi favorit ini menuju ke kota-kota seperti Lempuyungan, Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Malang hingga Semarang, di mana di PT KAI Daob 1 Jakarta, khususnya di Stasiun Pasar Senen, ini sudah memberangkatkan sekitar 326.000 penumpang untuk periode 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, sehingga ini diprediksi akan tetap terus melonjak angkanya, baik itu sesuai prediksi pada esok hari pada tanggal 27 Desember 2024 akan terjadi lonjakan yang begitu signifikan, di mana ini sekitar angka 25.000 atau 27.000 penumpang yang akan diberangkatkan di sekitar Stasiun Pasar Senen, di mana informasi yang kami terima sejak Selasa, perdata terakhir Selasa, ini sudah terjual sekitar 2,2 juta tiket dari total tiket yang tersedia, yakni 3,5 juta tiket untuk periode masa angkut Nataru 2024-2025.
2025. Namun bisa dipastikan Arista dan juga pemirsa bahwasanya hari ini 26.000 orang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat. Dan memang dari PT KAI sendiri ini memberi beberapa langkah untuk mempermudah keberangkatan para penumpang, yakni menempatkan teknologi face recognition ataupun pengenal wajah ini untuk mempermudah para penumpang untuk bisa naik ke peron secara cepat tentunya. Dan untuk diketahui juga Arisa dan juga pemirsa bahwasanya PT KAI sendiri ini menghimbau para penumpang dan juga para petugas untuk senantiasa tertib semasa naik ke peron ataupun ke masing-masing peron mereka, sehingga bisa mendukung kelancaran dan juga kenyamanan para masyarakat yang hendak untuk berlibur ataupun merayakan Natal pada hari kemarin untuk fase Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Sementara itu Arista, kembalikan ke Anda. Perannya Syahreza Zanski kurang lebih 2,5 juta sudah terjual dari 3,5 tiket yang sudah disediakan oleh PT KAI. Sekarang saya akan menuju ke Jen Cahyani di Simpang Gadok Bogor. Jen, untuk siang hari ini saya sudah melihat adanya kepadatan arus lalu lintas di belakang. Apakah sistem one way ini sudah mulai kembali diberlakukan? Baik Arlista dan juga pemirsa, untuk sistem one way atau satu arah ini belum diberlakukan ya Arlista dan juga pemirsa. Artinya saat ini di lalu lintas di kawasan Simpang Gadok masih diberlakukan secara normal dua arah. Dan memang kalau dilihat di belakang saya ini antrian untuk menuju ke puncak. Sedikit macet, namun belum diberlakukan rekayasa lalu lintas. Sementara tadi pagi sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Setelah itu lalu lintas kembali normal dan dari pihak Polres Bogor sendiri menyampaikan bahwa rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Jadi tidak menutup kemungkinan nantinya jika semakin siang semakin ramai, semakin padat atau antrian kendaraan semakin mengular panjang, maka akan diberlakukan sistem one way atau satu arah menuju ke arah Puncak Bogor. Namun kalau kita lihat ke hari-hari kemarin, ini sistem one way atau satu arah diberlakukan pada pagi hari ke arah Puncak Bogor dan juga pada siang hari hingga sore hari dari kawasan Bogor menuju ke arah Jakarta. Namun nanti akan tetap dilihat di mana dari pihak kepolisian tetap menyisir di jalur utama maupun di jalur alternatif. Jadi nantinya jika terdapat kepadatan atau kemacetan yang berarti, ini dari pihak kepolisian akan langsung menerapkan rekayasa lalu lintas, baik itu sistem ganjil genap maupun sistem one way atau satu arah. Sementara itu kami tadi mendapatkan informasi terakhir terkait dengan volume kendaraan yang sudah melintas di kawasan Simpang Gadok. Sejak pagi tadi hingga siang ini ada 10.000 kendaraan. Dan kalau kita lihat pada periode libur Natal dan Tahun Baru, volume kendaraan mencapai 35.000 hingga 46.000 kendaraan yang melintas ke kawasan Simpang Gadok dan juga ke arah Puncak Bogor. Mengingat Puncak Bogor ini masih menjadi kawasan primadona atau favorit masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur pada periode libur Natal dan Tahun Baru. Nantinya prediksi untuk puncak arus lalu lintas, kepadatan arus lalu lintas ini diprediksi puncaknya pada hari Sabtu, Minggu hingga pada Tahun Baru. Nanti akan kita lihat bagaimana situasinya dan kapan pihak kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas sistem one way, karena hingga saat ini masih normal meskipun terpantau cukup padat dan juga cukup macet. Karena banyak sekali dari keluarga atau masyarakat yang mengajak keluarganya, anak-anaknya untuk berlibur ke kawasan puncak, mengingat banyak sekali kawasan wisata yang dapat dikunjungi untuk periode liburan kali ini. Dari pihak kepolisian juga mengimbau untuk para pengendara tetap berkendara dalam kondisi prima dan juga tetap mematuhi peraturan yang ada, dan jangan lupa untuk mengecek bagaimana lalu lintas di kawasan Bogor agar Anda tidak terjebak macet. Sementara itu Arlista. Baik Jen, kalau misalkan dari pihak polisi mengimbau ini kendaraan tetap tertib, lantas adakah titik-titik yang harus diwaspadai dari pengendara ini? Karena saya melihat ini untuk tingkat okupansi kendaraan yang semakin siang semakin bertambah, kurang lebih dari 10.000. Pasti ada titik-titik macet yang harus dihindari. Apa saja, Jen?
Ya, Arlista, kalau dilihat titik macet saat ini saya melaporkan di kawasan Simpang Gadok cukup macet karena ini merupakan kawasan persimpangan pertemuan dari beberapa jalur-jalur alternatif. Jadi bagi Anda mungkin pemirsa yang ingin berkendara ke kawasan Puncak Bogor dapat melihat di Google Maps begitu di jalur-jalur mana saja yang tidak terjebak macet. Dan sebaiknya mungkin Anda pemirsa untuk melewati menghindari jalur utama karena jalur utama ini terpantau macet karena belum ada rekayasa lalu lintas. Jadi pemirsa bagi Anda yang ingin berkendara atau berlibur ke arah Puncak Bogor, Anda bisa melewati jalur-jalur alternatif yang lain untuk menghindari kemacetan di jalur utama. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya, Jen dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Syahreza Zanski dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas.